Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musriyadi, NIM 1914014060 dari Prodi Tadris Matematika 19B UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ringkasan materi setelah UTS, mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, yang pertama yaitu relasi rekursif. Definisi: relasi rekursif untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut dengan suatu bilangan bulat non-negatif n. Suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursif jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursifnya. Contoh, yang pertama yaitu misalkan AN barisan yang memenuhi relasi rekursif. AN sama dengan AN kurang 1 dikurang AN kurang 2 untuk N besar sama dengan 2. Lalu, misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Tentukan nilai A2 dan A3. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, karena A2 sama dengan A1 kurang A0, maka A2 sama dengan 2. Selanjutnya, karena A3 sama dengan A2 kurang A1, maka A3 sama dengan min 3. Contoh yang kedua yaitu tentukan barisan yang merupakan solusi dari rekursif. AN sama dengan 3A N kurang 1 jika diketahui A0 sama dengan 2. Penyelesaiannya, AN sama dengan 3A N kurang 1. AN sama dengan 3 dikali 3A N kurang 2 sama dengan 3 kuadrat dikali AN kurang 2. AN sama dengan 3 dalam kurung 3 kali 3 AN kurang 3 sama dengan 3 pangkat 3 dikali AN kurang 3. Sampai AN sama dengan 3 pangkat N dikali AN kurang N sama dengan 3 pangkat N dikali A0. AN sama dengan 2 dikali 3 pangkat N. Sehingga barisan AN sama dengan 2 dikali 3 pangkat N merupakan solusi dari relasi rekursif AN sama dengan 3A N kurang 1 dengan nilai awal A0 sama dengan 2. Jenis-jenis relasi rekursif. Definisi: suatu relasi rekursif linear homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum AN sama dengan C1 AN kurang 1 ditambah C2 AN kurang 2 sampai dengan CK AN kurang K. Dengan C1, C2 sampai K adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Selanjutnya yaitu poset, himpunan terurut parsial. Definisi: suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial, partial ordering relation, jika ia bersifat relektif, antisimetri, dan transitif. Contoh, diketahui himpunan A yaitu 1, 2, 3 dan himpunan B A dan B. Hasil kali certas dari A dan B adalah penyelesaian A dikali B. Jadi A1, A1, B, 2, A, 2, B, 3, A, dan 3, B. Dan hasil kali certas dari B ke A adalah B dikali A. A,1, A,2, A,3, B,1, B,2, dan B,3. Selanjutnya yaitu diagram HC. Pada diagram HC, suatu hasil biner dari himpunan A ke himpunan B dapat dijadikan dalam bentuk grafik dan tabel. Contoh, misalkan B beranggotakan A, B, C, dan D, E
Gambar diagramnya didefinisikan suatu urut parsial dengan B dengan cara alfabetis. Jadi, D kecil sama dengan B, D kecil sama dengan A, E kecil sama dengan A. Disebut penyelesaiannya pada gambar. Selanjutnya yaitu aljabar boolean. Definisi, misalkan B adalah himpunannya didefinisikan pada dua operator biner dan sebuah operator uner, misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel B plus minus 0 dan 1 disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C anggota B berlaku aksioma berikut. Yang pertama yaitu identitas, yaitu A tambah 1 sama dengan A kurang 1 sama dengan A. Yang kedua yaitu komutatif, A ditambah B sama dengan B tambah A kurang B sama dengan B kurang A. Yang ketiga yaitu distributif, A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. A ditambah B dikali C sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. Yang keempat yaitu komplement. Untuk setiap A anggota B terdapat elemen unik, yaitu A absen anggota B, sehingga A ditambah A absen sama dengan 1, A dikali A absen sama dengan 0. Contoh, buktikan bahwa untuk sebarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut A ditambah AB sama dengan A ditambah B adalah. Penyelesaiannya, A ditambah AB sama dengan A ditambah AB ditambah AB, yaitu hukum penyerapan. Selanjutnya, A ditambah AB ditambah AB asosiatif, A ditambah dalam kurung A ditambah A dikali B, yaitu hukum distributif. Selanjutnya A ditambah 1B pakai hukum komplement. Dan yang terakhir A ditambah B memiliki hukum identitas. Selanjutnya yaitu fungsi boolean. Contoh-contoh fungsi boolean, fx sama dengan x, fx, y sama dengan x absen, y ditambah x, y absen ditambah y absen. F x, y sama dengan x absen, y absen. F x, y sama dengan x ditambah y absen. F x, y, z sama dengan x, y, z. Untuk setiap perubahan di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komponennya disebut literal. Fungsi x, y, z sama dengan x, y, z absen terdiri dari 3 buah literal, yaitu x, y, dan z absen. Jika diberikan x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 0, maka nilai fungsinya adalah 1,1,0 sama dengan 1 dikali 1 dikali 0 absen sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1 kali 1. Jadi kita peroleh hasilnya 1. Selanjutnya yaitu gerbang logika. Gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga dengan gerbang logika biner. Jenis-jenis gerbang logika yang pertama yaitu gerbang AND. Gerbang AND membutuhkan 2 input untuk menghasilkan 1 output, yang dimana yaitu A dan B itu inputnya, ya input dari A itu 0, 0, 1, 1, dan dari B yaitu 0, 1, 0, 1, sehingga dapat diperoleh output 0, 0, 0, dan 1. Yang kedua yaitu gerbang OR, dimana inputnya A dan B
input dari A 0011, dari B 0101, sehingga diperoleh outputnya yaitu 0, 1, 1, dan 1. Yang ketiga yaitu gerbang NOT. Gerbang NOT hanya mempunyai satu input dan satu output, di mana inputnya itu A, 0, dan 1, outputnya yaitu 1 dan 0. Selanjutnya yaitu gerbang NAND, NOT AND, di mana inputnya itu A 0011 dan B 0101, sehingga diperoleh outputnya itu 1, 1, 1, dan 0. Selanjutnya yaitu gerbang XOR, di mana inputnya yang bagian A 0011, bagian B 0101, sehingga diperoleh outputnya 0110. Selanjutnya yaitu gerbang NOR atau NOT OR. Inputnya itu dari A 0011, dari B 0101, sehingga diperoleh outputnya 1, 0, 0, dan 0. Selanjutnya yaitu gerbang XONOR. Gerbang XNOR juga memiliki konfigurasi 2 input dan 1 output, di mana inputnya yang A itu 0011, dari B 0101, sehingga diperoleh 1, 001 sebagai outputnya. Contoh, gambarkan gerbang NOT 3 keadaan dengan enable aktif tinggi beserta tabel kebenaran, sehingga kita peroleh inputnya yaitu dari E 0011, dari A 0101, sehingga kita peroleh outputnya Z hingga tinggi, dan 1 dan juga 0 sebagai tabel kebenaran. Selanjutnya yaitu konsep dasar graf. Teori graf adalah suatu cabang matematika yang terus berkembang pesat. Teori ini sangat berguna untuk mengembangkan model-model terstruktur dalam berbagai keadaan. Sebuah graf adalah sebuah himpunan tak terhingga dan tak kosong yang membuat objek-objek yang disebut simpul dan himpunan pasangan tak urut antara simpul-simpul yang berlainan dengan yang disebut sisa. Jenis-jenis graf. Yang pertama, graf berhingga dan graf tak berhingga, yaitu berdasarkan orientasi arah pada sisi. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Yang ketiga yaitu graf yang berdasarkan orientasi arah pada sisi, yaitu graf berarah dan graf tak berarah. Contoh graf berarah sederhana ada pada gambar, yaitu V sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan E sama dengan 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Selanjutnya yaitu derajat titik. Derajat suatu titik V pada sebuah graf G ditulis dengan dek V adalah jumlah sisi yang terhubung pada V. Dengan kata lain, jumlah sisi yang memuat V sebagai titik ujung. Derajat yaitu banyaknya busur yang ada pada suatu simpul V. N sama dengan V kardinalitas simpul. M sama dengan E yaitu kardinalitas busur. Contoh, diketahui graf dengan 5 buah simpul, yaitu 2, 3, 3, 4, 4. Pertanyaannya, dapatkah kita gambarkan graf tersebut? Penyelesaian dapat digambarkan karena semua simpulnya genap, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Gambarnya yang seperti yang tertera di video.
Selanjutnya yaitu penyajian dengan matriks. Misalnya disajikan graf G dalam matriks ruas B, maka setiap baris matriks menyatakan ruas, misalnya baris 4 dan 7. Menyatakan ada ruas menghubungkan sampul 4 dan 7. Contoh, matriks adjasensi X dari graf berarah di atas adalah X sama dengan yang kolom pertama yaitu 0, 0, 0, 1, 0, 0. Yang kolom kedua yaitu 1, 0, 0, 0, 0, dan 0. Kolom ketiga yaitu 0, 0, 0, 0, dan 0. Yang keempat yaitu 0, 1, 1, 0, 0, 0. Kolom kelima yaitu 0, 1, 0, 1, 0, 0. Yang kolom terakhir yaitu 0, 1, 0, 0, 0, dan 0. Selanjutnya yaitu lintasan terpendek. Lintasan terpendek merupakan lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat dari tempat tertentu. Ada beberapa jenis persoalan tentang lintasan terpendek. Yang pertama yaitu lintasan terpendek antara dua simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasang simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Yang keempat yaitu lintasan simpul terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Selanjutnya yaitu algoritma Dijkstra. Adalah sebuah prosedur interaktif yang mencari lintasan terpendek antara 4 dan 2 dalam grafik dengan pembobot. Proses dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Seperti contoh, lintasan terpendek A ke Z yaitu A, B, C, D, E, Z dengan bobot 2 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 13. Berikutnya adalah pohon dan pohon rentang. Yang pertama yaitu pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Sifat-sifat pohon, misalnya G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga yaitu G terhubung dari memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Yang keempat yaitu G tidak mengandung sirkuit dan menambahkan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang kelima yaitu G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Selanjutnya yaitu pohon rentang. Pohon rentang adalah graf merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Pohon merentang dapat diperoleh dengan memutuskan sirkuit dalam graf terhubung. Simpul pada pohon merentang T sama dengan simpul pada graf G. Dan sisi-sisi pada pohon merentang T merupakan subjek dari sisi-sisi graf G. Contoh, carilah pohon rentang dari graf di bawah ini dengan menghapus jalur. Gambarnya yaitu yang tertera pada video. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.